Langsung saja ya, tak usah berpanjang-panjang lebar. Saya akan mengulas sedikit tentang buku Parenting for Girls ini. Sebetulnya apa yang saya tulis ini bukanlah hal yang baru. Jadi sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya, sudah ditulis oleh para ahli pendidikan Islam, ahli tarbiyah, dan ini hanya merupakan intisari atau kesimpulan saya bersama teman saya selaku penulis, melihat apa kira-kira yang penting dan apa kira-kira yang spesifik untuk pendidikan bagi anak perempuan. Sebetulnya kalau kita melihat Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah sinyal mengapa pendidikan bagi anak perempuan itu penting. Di dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ini lebih tepatnya adalah sebuah doa, pengaduan dari Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT tentang dua golongan yang dianggap teraniaya pada masa itu. Pada masa jahiliyah, di mana anak perempuan tersudutkan, anak perempuan dianiaya, anak perempuan dianggap tidak punya peran apa-apa. Maka tepat sekali Nabi mengatakan ad-dha'ifain, dua orang yang lemah, yang bisa dianggap tidak ada pembelanya pada waktu itu. Maka ini adalah sebuah sinyal kuat bagi kita untuk memperhatikan pendidikan bagi anak perempuan. Ya, ini artinya. Ya. Sekarang saya ingin sedikit mengajukan pertanyaan kepada para hadirin sekalian. Di depan ada gambar dua orang anak, ya, kepalanya saja. Satu mencirikan laki-laki dan satu lagi mencirikan perempuan. Pertanyaan saya, apakah anak perempuan sama dengan anak laki-laki? Sama? Tidak ya. Tapi kita didengungkan dengan sebuah stigma pada masa lalu ya. Mungkin sekarang sudah tidak lagi. Bahwa ada semboyan, dua anak saja cukup, betul? Laki-laki perempuan sama saja. Masih ingat stigma itu? Masih ingat iklan itu? Ya. Laki-laki perempuan sama saja. Padahal kenyataannya tidak demikian. Apa buktinya? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang kisah siapa ini? Bapak Ibu? Kisah orang tua Maryam ya. Walaysa dzakaru kal untha. Pada waktu itu orang tua Maryam bermohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Sesuai harapan? Tidak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan putrinya yang bernama Maryam itu di dalam Al-Quran, di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Jadi tidak sama. Oke. Di dalam Islam tentu saja tarbiyah itu harus punya visi. Apa visinya? Talenta bukan adalah visi ukhrawi. Ini yang harus kita utamakan ketika melaksanakan sebuah tarbiyah, terutama kepada anak perempuan kita. Visi ini harus lebih kita utamakan daripada sisi-sisi duniawi yang lain. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula itu di sini juga berlaku. Kemudian ada prinsip jama'i. Jadi visi kita harus jama'i, harus tidak boleh individual, harus bersama-sama.
Kalau kata ustadz-ustadz sekarang, bersama-sama masuk surga. Satu keluarga masuk surga. Itu prinsip jama'i. Jadi harus bersama-sama, tidak boleh individual dalam keluarga. Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Wa ahlikum. Jadi tidak cukup bagi kita untuk menjaga diri kita saja, sementara keluarga kita abaikan. Jadi diri dan keluarga itu merupakan satu kesatuan di sini. Apa misinya? Misi pendidikan di dalam yang dianu oleh buku ini adalah 3 ini. Menjadikan fityatun amanu bi rabbihim, kemudian menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqin, dan kemudian hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi visi yang tadi diwujudkan ke dalam 3 visi ini, bahwa pendidikan di dalam Islam terutama untuk anak perempuan itu memiliki 3 ciri ini. Seumur hidup berguna bagi yang bersangkutan, kemudian menjadikan seorang yang beriman, putri remaja yang beriman, dan kalau bisa menjadi pemimpin baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, terutama untuk yang perempuan. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, mulai dari sini, dari rumah. Keluarga adalah titik pangkal. Kalau kita beranjak mau mendidik anak perempuan. Kalau bicara keluarga berarti bicara pasangan. Bicara keluarga berarti bicara soal pasangan hidup kita. Sehingga suami dan istri harus satu visi dalam mendidik. Kemudian ada juga sekolah. Sekolah merupakan pondasi yang mendukung pendidikan keluarga. Kalau ada sekolah yang tidak mendukung, berarti kita harus kesampingkan. Dan terakhir adalah peran masyarakat. Peran masyarakat ini sangat penting, terutama di lingkungan yang sangat-sangat krusial pada saat ini. Di mana kita lihat di televisi berbagai macam kejahatan seksual, berbagai macam musibah menimpa anak-anak perempuan. Ini kenapa? Karena masyarakat sudah kurang atau meremehkan yang namanya pendidikan terhadap anak, termasuk anak perempuan. Dan di sini ada gambar di sini bahwa kunci suksesnya adalah pendidikan, teladan. Jadi orang tua di sini tidak hanya mendidik dalam arti memberikan arahan, tapi juga memberikan teladan kepada anak-anaknya. Ini ada 3 lingkaran yang 3 segitiga yang tidak terpisahkan di sini. Baik, selanjutnya langsung ke buku. Kira-kira buku ini isinya apa aja sih? Ya, ini kira-kira petanya. Kita lihat bahwa sebagian besar buku ini berisi metode. Metode tentang bagaimana cara mendidik anak perempuan. Sisanya ada motivasi, ada nilai-nilai, kemudian yang lain-lain. Kalau Bapak Ibu belum memiliki buku ini, bisa saja misalnya melihat-lihat ya, dan melihat sekilas daftar isinya. Mungkin mudah-mudahan kebayang bagaimana cara memahami isi buku ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa bacanya dari awal sampai akhir karena buku ini cukup sistematis menurut hemat kami ya sebagai penulis. Tentu kalau ada pendapat lain silahkan saja. Kenapa sistematis? Karena berurutan antara fase-fase yang dilalui oleh setiap anak. Ada fase fase kelahiran, kemudian fase 7 hari, 2 tahun, sampai kemudian dia anak perempuan itu mengalami masa pramenstruasi,
Lalu setelah itu sampai kemudian anak itu insya Allah siap menjadi seorang istri yang solehah. Tapi kalau misalnya ditempuh cara lain juga boleh ya, membaca sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anak kita usianya berapa tahun pada saat ini? Ya, usianya misalnya umur 9 tahun, berarti sedang mungkin masuk masa pramenstruasi. Apa saja yang harus dibekali? Ini bisa kita langsung buka pada halaman tersebut. Nah, ini sebagai contoh ya dari isi buku ini tentang motivasi. Bapak Ibu tentu masih ingat ya, atau adik-adik masih ingat doa ini, masih hafal ya? Doa ini setiap habis sholat mungkin kita baca. Kita ingat orang tua kita yang susah payah membesarkan kita. Lalu kita berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ingat doa ini dan kita ucapkan untuk orang tua kita. Di sini ada kata kunci. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat, mencurahkan rahmat kepada orang tua kita. Tapi di sini ada pembatas, semacam limit di sini. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua mendidikku pada waktu kecil. Artinya kalau pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita baik kepada kita, otomatis rahmat Allah juga akan berlipat ganda. Betul begitu? Rahmat Allah juga akan berlipat ganda. Tapi kalau sebaliknya, pendidikan ya nauzubillah, ada orang tua yang menyanyiakan pendidikan buat anaknya, buat putrinya, kemudian dibacakan doa ini oleh anaknya, kira-kira rahmatnya besar atau tidak? Karena dia menyanyiakan pendidikan buat anaknya. Jadi kama rabbayani shaghira ini dua hal yang saling berkaitan, rahmat Allah dan pendidikan terhadap anak. Ini salah satu bentuk motivasi. Dan itu mungkin bisa kita kembalikan kepada kita juga. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang maha luas, maka kita tentu ingin didoakan oleh anak kita dengan doa ini dan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita supaya kelak rahmatnya juga lebih luas, rahmatnya juga lebih banyak, sehingga kita menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak kita. Nah, ini sebuah hadis ya, kutipan hadis sabda Rasulullah kepada sahabat yang punya anak perempuan. Barang siapa yang diuji, mani betul ya, diuji, bahasanya seperti itu, dengan bisyai'im minal banat, ya. Jadi hadis ini seakan-akan memberikan indikasi kepada kita bahwa anak perempuan itu adalah ujian. Ujian kenapa? Karena memang unik. Karena memang mendidiknya mendidik anak perempuan itu mengandung unsur kerja keras yang lebih. Jadi ada ketabahan di situ, ada semacam kita tidak boleh lengah dan hal-hal yang semacam itu yang membuat pendidikan kepada anak perempuan ini lebih berat, ya, lebih berat, semacam ujian yang lebih berat kepada orang tuanya. Maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Insyaallah, mudah-mudahan siapapun di sini yang punya anak perempuan, kita doakan semoga anak perempuannya, putri-putrinya menjadi penghalang, menjadi hijab, menjadi sitr dari api neraka bagi orang tuanya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kemudian di sini ada 7 nilai yang menjadi fondasi bagi pendidikan di dalam konsep ini, konsep Rasulullah SAW ini. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Di sini ada ikhlas. Kenapa ikhlas yang pertama? Karena memang mendidik anak itu merupakan sesuatu yang berat.
Di sini ada ibu-ibu pastinya, ya. Pasti ibu-ibu lebih tahu bagaimana beratnya mengurus seorang anak, seorang putri apalagi. Beratnya bagaimana? Tak bisa dibayangkan. Waktu sebelum punya anak, kita mungkin terbayang yang nikmat-nikmat saja. Tapi ketika sudah punya anak, ketika sudah anak itu sudah lahir ke dunia, lalu kita mulai ya dengan kebiasaan-kebiasaannya yang di luar kebiasaan orang tuanya, tidurnya yang larut, kemudian bangunnya tidak tentu, orang tuanya mau tidur tidak jadi tidur, orang tuanya mau makan tidak dimakan, bahkan ya, ketika sedang makan ada gangguan, misalnya anak kecilnya anaknya mau maaf ke belakang dan seterusnya, ya. Itu menjadi sesuatu yang amat berat bagi orang tua. Maka kalau tidak ikhlas, alangkah meruginya kita. Kalau tidak ikhlas, alangkah besarnya pahala yang sia-sia dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Apakah mendidik anak itu perlu ilmu? Perlu adik-adik, bapak ibu? Ya, kalau orang bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya di rumah juga, ujung-ujungnya di dapur juga. Apa iya seperti itu? Justru ya, kita sekolah tinggi-tinggi justru untuk anak kita, agar kita tahu bagaimana cara mendidiknya, cara membesarkannya dengan benar. Kalau kita level pendidikannya level SD, mungkinkah kita akan memberikan tarbiyah level S2 kepada anak kita? Tentu tidak. Maka pendidikan itu penting. Buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat keluarga kita terutama. Kemudian, ini pasti sudah tidak asing lagi ya, kasih sayang. Kita perlu kasih sayang untuk mendidik putra-putri kita. Kemudian kesabaran, teladan, adil, dan pemaaf. Kenapa perlu sikap adil dalam mendidik? Di dalam kisah ini, di dalam buku ini saya kisahkan, pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan anaknya. Waktu itu yang dibawa kebetulan anak laki-laki. Setelah dekat Rasulullah, sahabat tersebut bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah menghadiahkan sebidang kebun kepada anak ini. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah, oh silakan, tidak apa-apa, itu kan anak kamu, ya, itu hak kamu. Apakah begitu? Ternyata tidak. Nabi bertanya, apakah kamu punya anak yang lain? Iya. Jawab orang itu, jawab sahabat itu. Nah, di sini justru muncul persoalan. Apakah anak-anak yang lain juga diberikan, juga mendapatkan jatah serupa? Jawabnya tidak. Di sini Rasulullah mencium sinyal-sinyal, mencium indikasi-indikasi ketidakadilan, ya. Mungkin kita orang tua biasa ya sama anak, oh ini anaknya mungkin secara ekonomi kurang mampu, mungkin ini perlu dibantu, yang itu sudah mampu. Kemudian kita berikan yang satu dan kita tahan buat yang lain. Apa yang terjadi kemudian? Anak merasa diperlakukan tidak sama oleh orang tuanya. Akibatnya adalah muncul dengki, muncul iri hati, muncul cemburu. Yang disesali kemudian adalah siapa? Orang tua. Orang tua yang merasa dianggap tidak adil oleh anak. Padahal kita orang tua maksudnya ingin memberikan kasih sayang, perhatian yang lebih. Tapi anak justru menganggapnya lain. Maka ini merupakan pintu masuk bagi anak untuk melakukan dalam tanda petik kedurhakaan kepada orang tuanya.
Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian terakhir adalah pintu maaf yang selalu terbuka buat anak. Ya. Kemudian di sini sedikit tentang metode ya. Ini saya coba sarikan dengan buku-buku yang sudah ada. Memang buku-buku yang sudah ada itu banyak macamnya. Tapi secara umum adalah mereka menganggap fase-fase ini fase yang penting. Misalnya fase kelahiran sampai 7 hari. 7 hari ini biasanya kita memberi nama anak kita, akikah dan segala macam. Kemudian untuk fase sampai 2 tahun ini ada kita harus menerapkan ASI ya, ASI penuh. Kenapa? Karena itu langsung dari Al-Qur'an. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 bulan penuh. Sebagian ulama mengatakan itu merupakan kewajiban dari ibu. Tapi ada lagi yang mengatakan itu adalah hak anak yang bisa jadi ditunaikan oleh bukan ibunya. Jadi di dalam tradisi Arab kan juga ada menyusui itu tidak harus dilakukan oleh ibunya langsung, tapi juga bisa digantikan oleh perempuan lain. Kemudian ada fase 2-5 tahun. Ini yang saya pahami adalah fase ini merupakan fase di mana kita menciptakan kedekatan bersama anak. Kenapa kedekatan ini penting? Terutama anak perempuan, karena anak perempuan ini cenderung kalau tidak didekatkan atau tidak dekat dengan orang tuanya, dia akan mencari kedekatan dengan pihak lain di luar rumah. Dan ini yang harus diantisipasi bagi orang tua. Maka pada fase ini harus ada semacam usaha, semacam upaya bagi orang tua untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman di rumah bagi putrinya. Pada fase ini juga bisa kita mulai tanamkan misalnya teladan untuk beribadah. Misalnya kalau ngajarin anak sholat, tidak mesti harus nunggu sampai 7 tahun. Kenapa? Karena kalau sampai nunggu 7 tahun nanti si anak itu justru sudah sibuk dengan teman-temannya, sudah sibuk dengan permainannya. Maka kata sebuah hadis ya, kapan sholat itu diajarkan? Pada saat dia sudah kenal dengan mana yang kanan, mana yang kiri, sudah mulai ngerti diajarin. Kalau anak-anak kan suka meniru tuh orang tuanya yang lagi sholat di rumah, ibunya sholat di rumah, suka niru. Nah itu bisa mulai dari situ diajarin bahwa ini bunda lagi sholat, terus lagi gerakannya seperti ini gitu. Jadi tidak usah tidak usah diverbalkan, tapi cukup ditirukan saja, dicontohkan saja. Kemudian di sini ada juga fase 5-9 tahun. Kenapa di sini batasnya 9? Karena memang ada riwayat yang mengatakan ada perempuan yang menstruasi di umur 9 tahun. Maka fase ini adalah fase-fase yang sangat genting ya bagi orang tua. Kenapa? Karena penanaman nilai-nilai, penanaman hal-hal yang baik, kebajikan itu di sini. Kalau di sini baru semacam pengenalan, di sini sudah ditanamkan betul-betul. Maka sekolahnya juga harus diperhatikan. Sekolahnya jangan sekolah yang justru menjauhkan pendidikan yang baik bagi anak kita. Di sini misalnya kita ajarkan tentang kalimat tauhid. Apa arti kalimat tauhid? Kemudian apa manfaatnya bagi dia misalnya. Tapi dengan cara-cara yang masih sederhana. Kemudian ibadah. Di dalam contoh itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu untuk mengajari seseorang atau anak kecil itu sholat, tidak mesti dengan
nyuruh dia sholat, tapi dengan membawa dia berjamaah ke masjid misalnya, atau sholat malam di rumah, itu juga merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, pada fase ini juga mulai ada fase-fase pengenalan mengenai dia adalah seorang perempuan yang muslimah dan nanti akan ada hukum-hukum tertentu berkaitan dengan menstruasi. Di sini mulai diajarkan, khususnya kalau misalnya sudah mulai tanda-tanda ada kelihatan anak ini sudah remaja, sudah mulai akil balik, walaupun usianya belum sampai 15 tahun. Maka pada tahap ini orang tua harus membangun kedekatan yang lebih intens dengan anak. Jangan sampai ketika dia menanyakan perihal kejadian yang dialaminya, justru yang diperolehnya adalah informasi yang tidak benar dari luar. Maka kalau sudah dekat dari awal di sini, maka ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung saja ke bundanya. Jadi ini adalah fase yang krusial. Maka pada fase ini harus diawasi dengan hati-hati oleh orang tua. Nah, kemudian pada fase usia 9 sampai 15 tahun ini anak sudah mulai mengenal yang namanya keluar rumah. Anak mungkin sudah punya teman dan ini yang harus diawasi pergaulannya, tontonannya dan segala macam. Dan dari sini 15 tahun sampai sekian tahun ini adalah fase pranikah. Fase di mana anak harus disiapkan untuk memasuki jenjang kehidupan berikutnya yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupannya di rumah orang tuanya. Ya, demikian kira-kira Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan dan tentu saja saya mengharapkan bimbingan dari Ustadz Fauzil sebagai pembedah pada malam hari ini. Terima kasih. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get